Apakah kalian pernah berkorban demi seseorang yang berharga dan memutuskan untuk melindunginya? Kali ini saya akan menceritakan film dengan judul Perfect Number, atau yang artinya angka sempurna, di tahun 2012. Mungkin bagi kalian para pria yang sering tidak serius dalam melindungi seseorang yang berharga, mungkin di cerita kali ini kalian bisa menemukan suatu alasan untuk melindungi dan berkorban untuk seseorang yang berharga itu. Oke, selamat mendengarkan. Inilah kisah Sugo dan tetangganya Hwasun beserta ponakan Hwasun yaitu Yun-a. Sugo berprofesi sebagai guru matematika dan sedangkan Hwasun adalah karyawan toko makanan. Kisah pun dimulai. Seperti biasa, di pagi hari Sugo mampir membeli makanan di tempat Hwasun saat mau pergi bekerja. Dia adalah guru yang jenius dan sangat fokus. Tapi pada suatu malam, kejadian yang tak terduga muncul. Hwasun kedatangan tamu yaitu suaminya yang selama ini mencarinya. Karena diketahui Hwasun mau pisah dengan suaminya karena perilakunya. Dan selama ini Hwasun terus bersembunyi. Dan namanya adalah Chulmin. Dia langsung menerobos masuk, menampar Hwasun dan menyiksanya. Sedangkan Yun-a di kamar dan dia belajar. Saat Chulmin mau memperkosa Hwasun, Yun-a keluar dan memukul Chulmin hingga jatuh. Tapi Chulmin segera bangkit dan memukul mereka berdua hingga akhirnya Hwasun mengambil kabel setrika dan menyakiti Chulmin hingga tewas. Hwasun panik dan ingin lapor polisi. Sugo yang mendengar kegaduhan dari kamar sebelah mendatanginya dan mencoba membantu. Tapi Hwasun berkata tidak ada apa-apa. Tapi Sugo sudah mengetahuinya dan berkata, "Kamu sudah membunuhnya kan? Aku bisa membantu." Hwasun yang panik lantas percaya dan mempersilahkan Sugo masuk. Sugo pun melihat mayat Chulmin dan berkata, "Aku akan membantu kalian, asalkan kalian percaya padaku dan melakukan apapun instruksiku." Dan inilah awal mula semua skenario sempurna terangkai. Besoknya ditemukan mayat pria dengan kondisi yang mengenaskan, mati karena tercekik kabel. Wajah dan tubuh rusak hingga sidik jarinya tidak bisa dikenali. Di TKP, Detektif Joe menemukan sepeda yang sudah kempes dan kunci apartemen. Detektif Joe langsung ke apartemen tersebut dan menemukan identitas mayat itu, yaitu Chulmin. Detektif Joe kemudian ke rumah Hwasun karena diketahui Hwasun adalah istri dari Chulmin. Hwasun sangat ketakutan hingga tangannya gemetaran. Detektif Joe bertanya tentang Chulmin kepadanya dan kenapa tangannya gemetaran seperti itu. Hwasun menjawab, tidak tahu apa-apa dan tangannya terkilir saat bekerja. Malamnya, Sugo menelpon Hwasun dan menginstruksikan perintah lainnya kepada Hwasun. Benar saja, setelah itu Detektif Joe mendatangi Hwasun lagi dan bertanya, "Di mana kamu saat tanggal 9 waktu malam?" Hwasun menjawab, "Aku dan Yun-a menonton bioskop." "Apakah tiketnya masih ada?" tanya Detektif Joe. Hwasun pun mengambilnya dari dompet dan berkata tiketnya sudah tidak ada. Lantas Hwasun memberikan poster film di tempat sampah. Dan ternyata tiketnya ada di dalamnya. Detektif Joe dan rekannya kemudian pergi karena memang benar alibi Hwasun sudah patah. Tapi mereka masih mengawasi di lokasi yang berbeda dan melihat Sugo yang masuk apartemen. Sugo yang menyadarinya memberitahukan Hwasun untuk berhati-hati karena polisi masih mengawasi. Kemudian Detektif Joe dan rekannya mendatangi Sugo. Ternyata Sugo dan Detektif Joe dulunya adalah teman satu sekolah. Dan Sugo dikenal dengan sebutan maniak Pythagoras karena pribadi yang jenius. Kemudian Detektif Joe dan rekannya ke bioskop tersebut mencoba mengecek rekaman CCTV. Memang benar Hwasun dan Yun-a ada di bioskop tanggal 9 waktu malam. Besok malamnya tiba-tiba Hwasun mengajak bertemu Sugo seraya menangis dan mengatakan besok akan diadakan uji tes kebohongan. Dan kenapa semua orang menanyakan tentang kejadian tanggal 9? Tanya Hwasun. Lantas Sugo menenangkannya. Percayalah padaku,
aku akan melindungimu. Besoknya, uji kebohongan dimulai. Hwasun menjalaninya dengan cemas dan ketakutan, dan menjawab semua yang ditanyakan oleh penguji. Dan penguji menanyakan semua kejadian yang bersangkutan saat tanggal 9. Tapi alat detektor tidak mendeteksi kebohongan apapun. Penguji pun mengakhirinya, tapi Detektif Joe menerobos masuk karena ada satu pertanyaan lagi yang paling penting yang belum ditanyakan oleh penguji, yaitu apa kamu yang membunuh Chulmin? Alat detektor sekilas mendeteksinya, tapi segera disudahi oleh sang penguji. Dan kemudian Hwasun dibebaskan atas segala tuduhan. Kemudian Hwasun pulang dan bertemu dengan Sugo. Hwasun sangat berterima kasih kepada Sugo karena bisa tenang dan kembali menjalani kehidupan dengan Yura. Kehidupan mereka kembali tenang. Besoknya seperti biasa, Sugo berangkat kerja dan mampir membeli makanan di tempat Hwasun. Kali ini ada yang spesial. Sugo diberi sesuatu oleh Hwasun. Saat sampai di sekolah, Sugo membukanya. Itu adalah sebuah syal dan sebuah catatan terima kasih atas bantuannya. Di saat yang lain, Hwasun ditemui oleh kenalan lamanya sebelum pindah. Namanya Ham, dan sepertinya dia juga menyukai Hwasun. Tapi Hwasun berkata agar tidak menemuinya lagi, karena dia tidak enak dengan Sugo. Diketahui Sugo juga ada perasaan terhadap Hwasun. Kemudian Ham mengantar Hwasun pulang, karena saat itu hujan. Dan bertemulah Hwasun dengan Sugo. Setelah itu Sugo menelpon Hwasun, menanyakan apa semua baik-baik saja, dan menanyakan siapa laki-laki tadi. Hwasun menceritakan, itu laki-laki yang dikenal sebelum pindah, dan dia suka membantunya. Kemudian Sugo pulang ke apartemennya, tapi dia sudah ditunggu oleh Detektif Joe. Karena teman lama, Detektif Joe dipersilakan masuk dan mengobrol masa lalu hingga dia tertidur. Saat bangun, Detektif Joe melihat buku dengan judul Perfect Number. Kemudian iseng-iseng membukanya dan menemukan secari kertas seperti kertas ucapan. Tapi Detektif Joe segera menutupnya karena Sugo memanggilnya. Kemudian Detektif Joe pergi ke dapur dan melihat plastik makanan dari tongko Hwasun bekerja. Lantas kemudian dia pulang bersamaan Sugo yang berangkat bekerja. Detektif Joe dan Sugo mampir ke toko Hwasun seperti biasa untuk memesan sarapan dan kemudian meminta secari kertas. Benar saja, kertas itu sama dengan yang ada di buku Sugo. Di saat yang bersamaan, Ham datang. Sugo pun mengajak Detektif Joe untuk segera pergi. Setelah itu, Sugo terlihat menyelam di dasar kolam, layaknya penyelam profesional. Mungkin agar mengasah kejeniusannya, atau ada hal lainnya. Orang pun tak tahu. Kemudian Sugo terlihat membakar sesuatu. Itu adalah syal yang diberikan oleh Hwasun. Detektif Joe dan rekannya belum menghentikan kasus kematian Chulmin, dan kemudian mendatangi Ham untuk menginterogasinya juga. Tapi Ham tak punya alibi apapun dalam kasus Chulmin. Setelah itu, Detektif Joe mendatangi Sugo yang berada di sekolah. Saat itu Sugo keluar bersama muridnya habis mengajar di kelas. Detektif Joe pun menyapanya. Kemudian Detektif Joe bertanya pada muridnya, bagaimana kesanmu dengan guru ini, sang maniak Pythagoras? Murid itu mengatakan, soal matematika Pak Guru penuh teka-teki, terkadang seperti geometri, tapi sebenarnya adalah fungsi, dan mempunyai tempat kosong yang bisa mengelabui seseorang. Kemudian Detektif Joe menyampaikan ke Sugo bahwa dia mendengar dari kepala sekolah bahwa Sugo tidak masuk 2 hari berturut-turut, yaitu tanggal 9 dan 10. Dan menanyakannya kenapa, karena Sugo hampir tidak pernah melakukannya. Tapi bel kelas sudah berbunyi. Sugo pun menghindari dan masuk ke dalam kelas. Tapi dalam benaknya, Sugo waktu itu berpikir temannya itu mungkin sudah menemukan petunjuk atas kasus Chulmin. Malamnya, saat Hwasun pulang, Hwasun kaget. Sugo sudah berada di apartemennya.
dan Sugo terlihat memperbaiki saluran air Hwasun. Hwasun merasa tidak nyaman atas tindakan Sugo belakangan ini, seperti penguntit yang terus mengawasi dia dan berbuat seenaknya. Di tempat lain, Detektif Joe memeriksa jadwal Sugo dan mulai menyelidikinya, dan ingat kata-kata murid itu. Buru-buru dia pergi ke tempat apartemen Cholmin dan menemui penjaganya. Penjaga apartemen menjelaskan, waktu itu hanya ada mangkuk kosong di dalam kamar Cholmin, dan dia belum melihat Cholmin sebelum tanggal 9. Tapi, tanggal 8 Cholmin menelpon dan memesan makanan. Kemudian Detektif Joe pergi ke jalan lorong kota yang sering dilintasi oleh Sugo. Saat memeriksa tenda gelandangan tersebut, dia menemukan panci makanan, seperti sudah lama ditinggalkan, kira-kira tanggal 8. Detektif Joe menemukan fakta mengejutkan, seolah tak percaya, karena temannya Sugo mempunyai alibi kuat dalam kasus Hwasun, dan menemukan fakta Sugo juga membunuh seseorang. Besoknya, Sugo sudah ditunggu oleh Detektif Joe dan menanyakan, "Kenapa kamu kasihan sama Hwasun? Apa yang terjadi? Apa kamu telah membunuh seseorang?" Tapi Sugo hanya tersenyum. Biarpun kau telah menemukan fakta sebenarnya, itu tidak akan mengubah semuanya menjadi lebih baik. Sugo pun pergi. Sugo merasa tak bisa mundur dari segala rencananya. Sugo menghampiri Ham, seolah-olah dia mau membunuh Ham. Setelah itu, Sugo ditangkap polisi. Detektif Joe langsung ke kantor saat mendengar kabar tersebut. Di saat yang sama, apartemen milik Sugo sudah dipenuhi polisi yang menggeledah untuk mencari barang bukti. Detektif Joe kaget. Sugo mengakui semuanya dan mengakui bahwa dia jugalah yang telah membunuh Cholmin. Detektif Joe langsung menerobos masuk, langsung berkata ke Sugo, "Hentikan semua sandiwaramu. Kau tidak benar-benar membunuh Cholmin. Bahwa selama logika cocok, kau bisa menjadi seorang yang brutal saat kau memutuskan untuk melindungi seseorang yang berharga." Sugo menjawab, "Saat aku sudah mengakui dan menerima putusan pengadilan, kasus ini akan berakhir. Kenapa kau membiarkanku menangkapmu? Kenapa kau menyanyiakan otak jeniusmu?" teriak Detektif Joe. Besoknya, Detektif Joe menemui Hwasun yang ingin ke kantor polisi karena ingin mengakui dialah yang sebenarnya membunuh Cholmin dan memberikan surat dari permintaan Sugo terakhir. Detektif Joe menjelaskan, "Kau memang tidak sepenuhnya salah karena kau hanya mengikuti perintah Sugo, dan pantas saja kau lolos uji kebohongan karena pembunuhan terjadi tanggal 8 malam, bukan tanggal 9. Dan Sugo memang membunuh seorang tanggal 9, seorang gelandangan untuk mengelabui semua orang bahwa mayat yang diduga Cholmin memang dibunuh tanggal 9. Dan mungkin mayat Cholmin yang sesungguhnya masih disembunyikan. Dan yang paling ingin dikelabui adalah kau, Nona Hwasun, untuk melindungimu sampai akhir. Makanya dia terus mengikutimu, walaupun seperti orang jahat dan mengatur semuanya. Dari awal dia sudah berencana menanggung semua tuduhan itu. Inilah kebenarannya." Detektif Joe pun meninggalkan Hwasun. Saat Hwasun pergi meninggalkan tempat, dia membuka surat itu. Surat itu Sugo menuliskan, "Aku ingin berterima kasih. Karenamu aku bisa melanjutkan hidup. Sampai kau muncul dalam hidupku, ku hanya berpikir tentang kematian. Ku percaya matematika adalah segalanya dalam hidupku. Saat aku sudah tidak menemukan jawaban lagi, kesenangan menjadi keputusasaan. Saat itulah aku menyadari ada hal yang pada dasarnya memang indah, seindah matematika. Kau harus melupakan segalanya tentang diriku. Ham sepertinya orang yang pantas membahagiakanmu.
Semoga kau bahagia. Jika kau tidak bahagia, semua yang kau lakukan akan tidak ada artinya. Air mata Hwasun seketika jatuh dan dia kembali ke kantor polisi. Tapi Sugo sudah mau dibawa. Hwasun terus menangis, ingin bertemu Sugo seraya meminta maaf dan menyesal tidak tahu apa-apa tentang Sugo. Sambil berkata, "Kau adalah satu-satunya alasan aku masih ada di sini." Tapi Sugo kemudian pergi bersama tersangka lainnya, meninggalkan Hwasun yang terus menangisi Sugo pergi. Dan kisah ini berakhir. Oke, itulah kisah di film Perfect Number. Saat pria jenius ingin melindungi seseorang yang berharga, dia akan menghitung dan membuat skenario sempurna dari awal, walaupun mengorbankan dirinya sendiri. Film ini mengajarkan bahwa seseorang yang memberi alasan untuk hidup layak diperjuangkan dan layak mendapatkan pengorbanan. Di tengah film ini sendiri, saya mengira bahwa karakter Sugo nantinya adalah seorang agen rahasia atau orang badass yang menyamar sebagai guru, seperti di film mainstream lainnya. Tapi ternyata salah, dia pure seorang guru kutu buku yang jenius. Di film ini penonton diajak membuat ending sendiri. Apakah berakhir sedih atau bahagia? Dengan membuat ending, Hwasun akan tetap menunggu Sugo, atau Hwasun akan bersama Ham seperti yang akan diperintahkan Sugo. Kalau saya pribadi akan lebih suka Hwasun akan menunggu Sugo bebas dan kemudian bahagia. Kalau kalian bagaimana?